Halo Sobat Ready, kembali lagi di podcast Bincang Santai Imigrasi Kediri. Info imigrasi sing cetha, Pelayanane nyoto. Oke, Sobat Ready, kali ini kita akan ngobrol sama narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik. Pastinya ya, untuk kali ini, di sesi kali ini sangat seru banget ya. Sangat seru. Dan tentunya untuk kali ini itu topiknya santai, tapi maknanya dalam banget. Dalam banget. Kita akan bahas gimana rasanya kerja di lapangan, kemudian nyari berita, sama membangun komunikasi dengan narasumber. Betul. Dan langsung saja kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Anto sebagai narasumber hari ini. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan hadir di podcast Bincang Santai Imigrasi Kediri. Oke Pak. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak untuk profilnya Pak Anto. Pak Anto ini kerjanya di bagian apa, kemudian di mana seperti itu Pak. Perkenalan dulu Pak. Ya. Jadi awal saya karir di dunia jurnalistik itu tahun 2003. 2003. Di akhir 2003 saya masuk setelah lulus dari perkuliahan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang itu tahun 2002. Saya harus kembali ke wilayah asal saya di Kertosono. Dan di situ ada lowongan pekerjaan di Radio Andika. Menjadi seorang jurnalis. Kebetulan waktu saya kuliah itu memang saya menjadi seorang jurnalis kampus. Oh, ikut kayak organisasi gitu ya Pak? Organisasi di kampus. Akhirnya berbekal dengan bisa menulis, saya mencoba untuk masuk di Radio Andika di tahun 2003 akhir. Kebetulan alhamdulillah saya diterima sampai sekarang, dan saya untuk memperkuat itu saya juga kuliah lagi di tahun 2006 di S2 Unmuh Malang. Saya lulus 2009. Di situ saya ada peningkatan untuk ke Radio Andika. Jadi ada jurnalistiknya, cara menulisnya. Saya ambil di bidang jurusan FISIP. Di FISIP. FISIP. Prodinya Ya, apa Pak FISIP kalau boleh tahu komunikasi. waktu itu? FISIP komunikasi. 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 Saya memperdalam itu karena saya di S1-nya itu ekonomi. Oh, berarti kayak Ya, bersimpangan gitu ya Pak sebenarnya. Memang. Untuk memperdalam itu saya harus ambil ke Fisikom. Di situ saya memulai karir. Saya terus bekerja di Radio Andika. Saya ditempatkan waktu pertama itu di Polres Kediri. Di Polres Kediri. Oh ya, iya. jadi di Pare itu saya penempatan khusus untuk membackup berita-berita kriminalitas. Jadi saya di Pare itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Cukup lama banget ya Pak. Ya, 5 tahun saya di Polres khusus berita kriminal di wilayah kabupaten. Ya, kriminal. Di sana tahun 2010 saya ada rolling penugasan, saya masuk di pemerintah Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri. Membackup berita-berita politik. Otomatis saya juga harus berpikir lagi. Iya. Dari berita kriminal ke berita politik yang tidak ada datanya. Artinya kalau di kriminal ada datanya, ada tersangka, ada alamatnya, ada kejadiannya, enak, tinggal nulis. Tapi kalau politik harus pinter dengan isu, bermain dengan isu. Itu saya belajar lagi. Pada akhirnya saya kena rolling lagi, masuk di Pemkot. Di Pemkot 2012, 2013 saya sendirian di lapangan. Dulu ada 3 teman saya, yang 2 mengundurkan diri, saya jadi tunggal. Akhirnya di lapangan sampai sekarang. Kalau yang di Pemkot itu berarti politik juga ya Pak? Politik juga. Jadi politik sama kriminal sama Polresta. Ya, berarti Polresta. 2 gitu. Jadi ya, 2. Dan Pare itu masih jarang-jarang saya kunjungi. Kalau ada rilis baru saya ke sana. Sekarang masih juga. Saya jadi tunggal di lapangan sampai sekarang, 2013 sampai sekarang. Kalau dulu kan pertama kali tertarik mungkin kan waktu kuliah tadi ya Pak, ikut organisasi kampus itu
Kemudian kalau waktu perbandingan ini Pak, waktu pengalaman jadi jurnalis dari organisasi kampus dengan saat Bapak bekerja, beneran kerja nih Pak di dunia jurnalis, itu ada Pak atau enggak? Atau mungkin kayak kerasa, oh ternyata jurnalis yang sebenarnya waktu kerja itu kayak berat banget, enggak sama waktu Bapak lagi kuliah gitu? Ya memang berbeda. Kalau di kampus itu kita menulis berdasarkan kegiatan kampus. Jadi hanya kegiatan kampus ada menteri datang, kita liputan, ada pejabatnya datang, kita liputan, hanya seputar wilayah kampus. Tapi kalau di jurnalis, di media, itu skupnya luas. Ruang lingkupnya Pak Ruang ya? lingkupnya luas. Jadi sesuai penugasan di mana, yaitu kita jalani. Nah sekarang ini kan saya penugasan menyeluruh kota kabupaten. Ya, itu kan. Ya, Karena pengalamannya mungkin udah cukup panjang gitu ya. Jadi apa ya mau nggak mau suka nggak suka harus jalani. Tapi itu dengan sebenarnya fashion aja. Kalau Passionnya, fashionnya Pak, itu kita di luar tuh nyaman, menikmati. Kalau menurut saya it's okay. Tapi pernah nggak sih Pak kalau cari berita nih Pak, mungkin dapat info terus kemudian Bapak datang ke lokasi ini udah jauh-jauh ternyata infonya ini zonk. Kalau gitu Pak. zong itu biasanya di berita kriminal. Kalau kita dapat info berita kriminal, kita ke lokasi biasanya nggak ada. Untuk menghindari itu, kita harus cross check ke polisi. Berarti langsung Ke polsek menghubungi dulu. dari Langsung Ya, polsek. ke polsek dulu apa benar Pak? Dan memvalidasi di sini hal ada itu, ya. Pak, Jadi kita nggak capek di jalan. Kalau kita capek di jalan kan percuma. Sia-sia Kita banget. kesana kesana tapi Sia-sia, Pak. nggak ada ini ya, nggak ada hasil. Tapi kalau berita politik itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada kalau politik. Cuma pinter-pinternya kita menciptakan isu apa yang terjadi sekarang, momen ini juga harus dipikirkan. Sekarang momen Idul Adha berarti berita saya seputar itu. Oh iya Pak. Momen pergantian tahun berarti berita saya harus seputar itu. Seputar itu apa aja? Polisi, Pemda, ada Pestanda, Pemda, Oh, iya. polisi, pengalihan jalurnya bagaimana itu menciptakan Berarti sangat itu. luas banget ya Pak. Ya, setiap bulan kan pasti ada momen. Idul Fitri, oh titik macet di mana yang perlu diwaspadai, titik kejahatan di mana yang perlu diwaspadai, kan begitu. Terus arus balik, arus mudik Ya, gitu Pak ya? sama ya kayak gitu. Jadi menciptakan momen kalau politik itu. Tapi kalau kriminal kan enak. Ada tersangka, ada alamat, ada kejadian, selesai. Datanya udah dapat dari polsek tadi ya. Ya. Dan pastinya datanya kan akurat Pak Ya, kalau soal akurat, kriminal. pasti iya. akurat. Pasti akurat. Tapi yang saya penasaran nih Pak, jurnalis ini sebetulnya kalau misal kan pastinya dapat info ini cepat banget. Nah itu infonya biasanya dapat dari mana sih Pak? Apa antar jurnalis ini punya grup khusus gitu Pak? Jadi saling share. Oh ini di sini ada info ini, di sana ada info itu. Gimana Pak? Kok bisa dapat info itu cepat banget gitu Pak? Itu selain kedekatan pribadi masing-masing dengan instansi kepolisian sama TNI sama instansi swasta pemerintahan itu kan ada kedekatan sendiri-sendiri. Saya misalkan dekat dengan Pak Kanim, Oh iya. ya udah saya bisa itu. Berarti Dengan lebih ngobrol ke saja relasi ada gitu ya ini. Pak? Oh iya, ada relasi itu kuat. Tapi selain itu kita juga ada grup media. Ada timnya Pak ya? Jurnalis ada. Jadi jurnalis Kediri itu ada grupnya sendiri. Oh. Jadi kalau misalkan ada info apa itu masuk di situ. Sana di Ngronggo misalnya kayak kemarin itu di Ngronggo ada orang kena kereta. Ya udah nyebar itu. Jadi saling memberitahu gitu Ya, Pak ya? saling memberitahu. Memberikan informasi Ya, seperti itu. Jadi harus bareng-bareng di situ. Nah, untuk yang selanjutnya ini kan biasanya kan ada beberapa kendala gitu kan Pak. Nah hal yang paling susah waktu mencari atau mengolah berita itu seperti apa Pak? Kalau mencari artinya kita setiap hari kalau saya pribadi setiap hari itu harus ada planning. Rasa planning. Harus ada planning, harus ada sasaran. Saya mau cari berita apa? Saya harus menciptakan berita apa? Saya harus membuat berita apa? Ini harus ada. Kalau kita keluar
jurnalis tanpa planning, ya kita bukan jurnalis. Lebih kayak main aja gitu Ya, Pak. iya, Mau kayak healing dolan. gitu. Iya. Jadi kemana, lu gak dapet apa-apa. Lu kemana gak dapet apa-apa. Lu gimana, gitu. Harus ada planning. Jadi konsep itu harus ada. Malam misalnya, kalau saya kebiasaan dari dulu, itu malam sudah saya planning. Oh, saya besok ke dinas ini, tanya ini. Oh, dinas ini saya tanya ini. Dinas ini saya tanya ini. Itu pasti. Jadi ketika keluar dari kantor sudah ke sasaran masing-masing dan ini sudah saya kontak semua. Besok saya ketemu Pak, besok saya ketemu Pak, besok saya ketemu Pak. Oh iya ya sudah. Jadi memang sebelumnya itu sudah tertata rapi Ya, ya Pak. Ya? harus tertata dulu. Jadi waktu di lapangan kan langsung dieksekusinya Ya, gitu. dieksekusi. Seperti itu. Baru nanti kan ada sasaran, tinggal kita datang, kita berbicara apa yang kita maksud. Kalau menurut Pak Anto sendiri sebagai seorang jurnalis nih Pak, skill apa sih Pak yang penting buat jurnalis? Kayak gimana caranya membuka membuka omongan dengan orang lain dengan narasumber itu kayak gimana Pak? Kalau membuka pembicaraan dengan orang lain itu sebenarnya lebih ke jam terbang ya. Jadi waktu itu akan berbicara menurut saya. Sekarang kalau anak baru jadi jurnalis itu pasti pertanyaannya yang bukan ini ya, bukan mendalam. Iya. Artinya hanya seputar A, B, C gitu. Tetapi kalau yang jam terbangnya sudah tinggi pasti yang detil-detil pun ditanya pasti. Seperti kata pepatah ya Pak, pengalaman itu adalah guru terbaik. Iya betul. Masuk. Dan menyambung dari pertanyaan yang telah Bapak jawab barusan, itu kadang jurnalis itu kan harus ngobrol dengan banyak orang kan Pak ya. Nah itu kan beda orang kan juga beda tipe dalam penjawabnya seperti gimana. Nah itu cara bikin orang lain nyaman dengan pertanyaan kita itu bagaimana Pak? Kalau orang itu kita tanya, kalau kita tanyanya nyaman, orangnya pasti nyaman. Tapi kalau kita tanyanya menjudge, memojokkan narasumber, pasti nggak nyaman dong. Iya kan? Betul. Iya, benar. Iya benar Pak. Kita nyari kesalahan, saya pojokkan kamu, saya tanya yang nggak enak, pasti nggak nyaman. Iya. Nah itu. Bagaimana cara kita bisa menggali informasi yang kita tanyakan buat kita nyaman? Narasumber itu nyamannya bagaimana? Kita tanya. Kadang narasumber itu berbeda-beda. Ada yang, ayo sarapan sih ay. Nah, Gitu. Ceritanya kok ay kan gitu. Iya betul. Iya kan? Ada yang seperti itu. Ayo ngopi sih lah. Kok beritanya kok ay. Ya nggak apa-apa kita ngikuti itu. Nyamannya narasumber ini seperti apa? Kalau narasumber sudah nyaman dengan kita, otomatis apa yang kita inginkan itu pasti. Dari semua pengalaman Bapak sebagai jurnalis nih Pak, ada nggak sih Pak momen yang membekas gitu Pak? Yang mungkin ini unik banget gitu Pak? Yang memorable gitu Pak. Kalau momen itu saya waktu itu di ini ya, waktu masih belum ada tol itu Simpang 3 Mengkreng itu jadi pantauan nasional kemacetan Oh kemacetan. sebelum ada tol. Sebelum ada tol. Saya itu H-7 lebaran sampai H+7 lebaran itu disuruh pimpinan saya tidur di Mengkreng. Buat mantau itu Pak Mantau harus. lalu lintas. Mantau kemacetan itu Iya, Pak ya. mantau kemacetan. Saya nggak boleh pulang. 2 minggu ya Pak? Kamu tidur di sana. Wes tidur di sana terserah. Sewaktu-waktu kamu ditelepon untuk live report, kamu harus siap. Oke, itu momen yang sampai sekarang itu masih teringat saya. Saya tidur di pos polisi itu Mengkreng itu. Makanya sama orang Mengkreng itu saya udah akrab semua itu. Kayak dengan tempat seadanya ya berarti Iya. Pak waktu itu. Iya, waktu itu. Tapi update beritanya waktu itu gimana Pak? Kan itu 14 hari ya kurang lebih. Iya. Itu apa setiap hari harus ada update kayak gimana di Jangan sana? setiap hari, saya tuh tiap jam ditelepon buat live. Saya ngomong tiap jam itu. Saya live tiap jam. Jadi memang harus Berhenti update itu, ya, Pak ya. iya, berhenti itu jam 1 dini hari. Itu sudah sepi lalu lintas. Iya. Udah sepi. Karena sudah sepi. Coba kalau jam 1 dini hari sampai subuh itu rame ya. Saya ngomong lagi. Saya diteleponi lagi.
Dan itu harus update foto saya waktu itu. Foto saya kirim kantor. Oh berarti benar. Kantor pun bisa mendeteksi mengkreng itu lewat CCTV. Kan saya nggak bisa bohong. Oh iya, iya Pak. Begitu. Lewat Kelihatan CCTV. banget ya, Pak, berarti. Iya, kan nggak bisa bohong saya. Mau bilang sepi, loh rame macet. Iya. Kan gitu. Ayo live gitu. Itu yang kesan-kesannya saya sampai sekarang itu masih teringat itu. Saya tidur di Mengkreng itu. Kebetulan rumah saya kan deket dengan Mengkreng situ. Berarti nyuri-nyuri Saya waktu. Kertosono, iya. Saya balik izin dulu tapi saya. Nanti kalau ditelepon wah susah saya. Saya mau mandi. Oh iya, mandi dulu balik lagi. Di situ, iya. Berarti perjuangannya ada banget Pak waktu Iya, itu. waktu itu. Masih sebelum ada tol itu. Kalau sekarang kan sudah mulai berkurang ya. Iya. Masih bukan pantauan nasional lagi. Mengkreng itu karena sudah ada jalur tol itu. Karena lalu lintasnya sudah terurai. Pak, Ya, ya. sudah terurai. Ada yang tol, ada yang ke situ kan nggak begitu padat juga sebenarnya. Sekarang, kemarin juga nggak begitu. Ya kemarin Bener, juga Pak. bolak-balik ke sana kemarin itu waktu Lebaran itu. Kalau Pak Anto sendiri ini kan berarti mencari berita ini ke banyak wilayah ya Pak. Pernah nggak sih Pak ke suatu wilayah yang mungkin sinyalnya ini susah? Terus gimana sih Pak caranya mengatasi kendala itu? Kebetulan saya itu penugasan kan hanya di Kediri. Oh di Kediri aja Di Pak. Kediri, tetapi ada penugasan ke luar. Kalau boleh tahu di Saya mana pernah Pak? ke Palu. Palu. Oh ke Palu. Waktu Pak. yang dulu itu gempa. Oh gempa. Nah, itu saya ke Palu. Saya ke Palu itu 2 minggu di sana. Saya itu pengalaman saya di Palu. Saya tidur itu nggak berani nutup pintu losmen itu. Di sana carikan losmen. Oh iya. Hotel nggak boleh di sana. Jadi waktu itu kalau hotel kan tinggi. Iya. Kalau losmen hanya rumah. Itu saya nggak berani nutup pintu. Itu goyang terus gini. Oh jadi gempanya itu bersusulan terus Iya, ya Pak ya? terus. Nah, saya nggak berani itu. Saya buka pintunya. Udah ditemani orang sana saya. Temani orang sana, udah Pak, santai aja. Iya santai buat dia. Saya nggak santai. Kan gitu. Kan Deg-degan takut banget, saya. Pak. Deg-degan sih Iya, pasti. goyang-goyang terus kok. Mau tidur juga nggak Iya, tenang nggak pastinya. bisa. Pasti nggak bisa tidur, Iya, Pak. nggak bisa tidur saya. Nah, terus di Semeru itu saya hampir 1 bulan. Oh, Lumajang lama ya, itu. Pak? Oh, di Lumajang. Semeru, iya, Pak. Yang pertama tapi. Oh yang pertama. Waktu yang pertama Tahun berapa ya waktu erupsi. itu? Erupsi. 2021 berapa Pak? itu? 2021 Iya 2021 sekitar Pak. itu, iya. Akhir tahun itu Iya. Pak ya. Saya hampir 1 bulan di sana di Lumajang itu. Wah itu udah sama orang-orang Basarnas itu ngikutnya di situ. Pakai mobil gede-gede itu diajak saya ambil gambar. Itu pengalaman jurnalistik saya. Ya ada kenangan sih. Tapi kalau nggak gitu nggak ada kenangan. Nggak ada cerita, itu Pak. nggak ada cerita. iya. Tapi kalau boleh tahu kalau misal kayak musibah bencana kayak gitu Pak, update-nya apa sama kayak yang waktu di Mengkreng itu kayak sejam atau Iya, sama. Sama, Kejadian. Jadi berita itu kalau radio itu kan nggak ada besok-besok. Real time. harus update banget gitu ya Iya, Pak? radio itu tiap menit bisa kita on air. Oh. Jangankan jam, tiap menit bisa on air kita. Kan gitu tuh. 5 menitan, ayo on air lagi, 5 menit lagi on air bisa. Kita beda dengan TV, Iya. beda dengan media cetak, itu kan berbeda. Media cetak besok masih tayang. TV masih ngirim, paling Iya. nanti siang, nanti malam, kan begitu. Kalau radio enggak, radio hari itu juga. Makanya ketika saya di Lumajang itu ya capek juga sebenarnya ya. Tiap jam ditelepon live. Ya, tapi nggak apa-apa, ya itu memang resiko menjadi seorang jurnalis seperti itu. Benar-benar real time ya, Pak ya? Ya harus real time. Real time. Radio itu kan real time. Nggak bisa tunda-tunda. Bisa, kalau koran masih besok tayang. Iya. TV nanti malam. Sekarang ngirim nanti malam baru tayang, ya kan? Kalau radio nggak bisa, nggak ada alasan kamu nunda informasi itu nggak ada alasan. Sebentar aku tanya, oh nggak bisa. Harus sekarang ini apa? Kondisinya bagaimana di sana? Kayak gitu. Harus tahu banget ya Pak apa Ya, yang terjadi di harus sekitar tahu. gitu. Makanya kalau jurnalis radio itu sebenarnya kalau menurut saya
orangnya nggak kelihatan, tapi capeknya yang kelihatan gitu. Ini terus diteleponi terus. Mungkin itu yang banyak orang nggak tahu ya Pak. Ya itu di yang balik orang nggak layarnya tahu. itu kayak Ya gimana. betul. Perjuangannya kayak Ya. tadi nginep 14 hari. Terus tiap jam diteleponi kan gitu Pak. Ya itu pengalaman-pengalaman yang memang sekarang menjadi cerita. Kalau buat saya jadi cerita itu. Ini nggak apa-apa, ini apa ya, cerita hidup. Jadi jurnalis itu begitu itu. Lika-liku. Lika-liku. Nah untuk selanjutnya itu berbicara mengenai pengalaman Pak, masih pengalaman juga. Ada nggak sih Pak pengalaman yang lucu gitu waktu liputan? Selain yang Selain pengalaman yang- tadi itu Pak. Nah itu tadi Pak. Kalau pengalaman lucu itu apa ya? Waktu Idul Adha itu, waktu itu sudah lama sebenarnya, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Teman saya itu dari media lain, itu kan liputan Iya. untuk penyembelihan Kurban Pak ya? hewan kurban, sapi waktu itu. Sapi, habis sapi aman kita liputan. Giliran kambing lepas. Oh. Lepasnya itu kena temen saya itu. Loh. Yang lagi ngeliput itu, Pak? Ya, kena yang ini, Oh, iya. Oh. yang bikin pingsan. Nah, ya sudah itu. Kena seruduk, Pak. Kena seruduk Seruduk gitu. kambingnya. Iya. Itu suka dukanya kan mesti ada kayak gitu. Terus jadinya gimana itu Pak? Dibawa Ya, ke rumah kalau sakit? pingsan ya udah dibawa aja ke puskesmas waktu itu. Oh. Itu waktu Idul Adha tahun berapa Pak? Waduh, tahun berapa itu? 2009 no. Oh. 2009 2010 udah lama itu. Tapi misal kalau di kondisi kayak gitu Pak, jurnalisnya ini kan pingsan, ada nggak sih Pak yang backup kerjaannya? Kan kalau gitu kan kondisinya pingsan, apa nanti kerjanya ditinggal karena darurat atau gimana Pak? Ya, yang backup Pak, otomatis kan kita juga temennya ini. Udahlah, wes kamu istirahat aja, nanti aku yang nyarikan foto, video, yang ngetik kan, wes tak ketik nih, gak apa-apa wes. Gitu. Gak apa-apa. Biasanya kita kalau jurnalis itu udah di lapangan itu saling bantu, bagi tugas biasanya. Apalagi kalau ada agenda dua yang bersamaan. Ada agenda dua yang bersamaan, misalkan bupati hari ini acaranya segini, wali kota acaranya segini, sama-sama penting. Iya. Jamnya sama. Ya wes, kamu wali kota, aku bupati. Nanti tuker berita, Iya, tuker video, tuker apa? Foto, naskahnya tuker juga, nggak apa-apa. Wes, saling bantu seperti itu. Berarti saling support Ya, saling support. Jadi nggak bisa kita Kerja sendiri. idealis sendiri, kerja sendiri ya nggak bisa. Informasi sama-sama ngasih, kan nggak bisa. Saya dapat informasi dari ini, saya berangkat sendiri, saya liputan sendiri kan ya nggak enak. Iya. Sama temennya kan nggak bagus juga nanti. Yang saya penasaran kalau di era sekarang nih Pak, sebenarnya tantangan jadi jurnalis ini seperti apa Pak? Susah nyari orang di lapangan sekarang. Maksudnya kayak gimana gitu Pak? Jurnalis itu kan sama halnya dengan fashion seseorang. Kalau orang itu suka tantangan, suka menulis, suka berpetualang, pasti bisa jadi jurnalis. Tapi kalau nggak suka itu udah. Saya di Andika itu nyari temen sebenarnya di lapangan. Saya hitung sudah 10 lebih mental. Loh iya. Karena nggak kuat atau gimana Pak itu? Ya karena nggak, Bukan passionnya gitu Pak? bukan fashionnya, nggak nyaman. Kalau nyun sewu ya, anak Iya. sekarang kalau menurut saya enaknya kerja duduk dapat gaji besar kan begitu. Tapi itu semua apa bisa dicapai kalau kita nggak dari bawah, Iya. kan begitu kan? Ya, betul Pak. Saya dulu sama sekarang beda. Dulu lapangan full, sekarang saya lapangan nggak begitu. Saya sudah punya anak buah 1. Udah itu yang dia kerja. Itu. Jadi nggak selamanya orang itu bisa jadi jurnalis sebenarnya. Betul, Ya, Pak. harus dari diri sendiri. Senang nulis, senang petualangan, senang ini baru bisa.
Kalau tadi Pak Anto sempat menyinggung kalau radio ini harus tepat waktu, harus update banget. Sebenarnya saya tadi agak bingung sih Pak. Sebenarnya perbedaannya kayak berita di radio, di TV dan lainnya itu kayak gimana sih Pak? Apa sih yang bikin kayak radio ini nggak bisa kalau ditunda-tunda gitu? Kalau radio itu kan by phone bisa. Saya misalkan detik ini saya dihubungi kantor. Kamu live report ya dari imigrasi sekarang? Oh iya harus itu. Tapi kalau TV harus pengkondisian dulu karena dia pakai layar, kamera. Dia kelihatan. Harus ditata dulu misalkan salah satu TV mau live dengan Pak Kanim harus ditata itu. Butuh berjam-jam. Tapi kalau radio enggak butuh itu. Jadi by phone bisa langsung, saya bisa live dengan Pak Kanim. Sekarang pun bisa. Itu bedanya. Tapi kalau cetak, sekarang ngetik, besok pagi baru tayang dia. Iya. Butuh waktu banget Pak buat ngetik narasinya. Iya. Kalau strategi nih Pak, biar kontennya ini bisa terjangkau sangat luas itu sebenarnya kayak gimana Pak? Buat menarik perhatian audiens gitu. Ada nggak sih Pak strategi khususnya gitu? Konten dalam artian beritanya. Iya Pak. Beritanya. Biar audiensnya ini tertarik dengan beritanya itu gimana Pak strateginya? Kalau berita itu kan sebenarnya kita harus lebih cermat dengan apa yang bisa kita garis bawahi. Kita garis bawahi apa yang menarik apa sebenarnya. Misalkan bupati kunjungan ke orang tua, ngasih bantuan. Apa sih dari menariknya bupati ini? Kita kemas bagaimana sih? Kita harus ambil benang merahnya di situ dulu. Oh, yang menarik bupati nangis. Oh, Penerimanya nangis. Itu baru angle yang bagus. Buat headline-nya gitu. Ya, buat headline-nya. buat lead-nya berita itu. Iya, benar. Buat lead-nya. Itu yang bagus. Makanya kita harus jeli. Misalkan liputan jangan hanya liputan tapi lihat dulu apa yang menarik di sini. Kalau hanya bupati mengunjungi lansia memberi bantuan sudah umum. Sudah biasa. Iya. Padahal bupati nangis, penerima nangis, kita nggak tahu. Ya repot. Kita harus tahu itu. Bupati nangis, lansianya ya nangis. Bagus itu. Itu bisa menjadi lead berita yang menarik. Bupati memberikan bantuan pada lansia ini sama-sama menangis. Itu bagus. Mungkin judul-judul yang unik itu yang justru bikin orang ini penasaran gitu ya Pak. Penasaran Gitu. untuk Bukan hanya biasa-biasa saja leadnya. Harus membuat lead yang luar biasa. Tapi pernah gak sih Pak, kan ini Pak Anto udah berkecimpung di dunia jurnalistik ini sangat lama ya berarti. Pernah gak sih Pak ngerasa capek gitu? Terus Sering. gimana sih caranya mengatasi perasaan itu? Sering. Saya itu merasa capek itu sering. Sering kali saya capek. Artinya ketika mau berangkat kerja itu males. Pengen di rumah, pengen tidur. Iya enggak gitu Ya, mau berangkat. tapi itu saya buang dengan komunikasi dengan teman. Di mana? Ngopi. Sini loh, sini. Sini dulu, nanti ada agenda. Oke. Nah, itu. Nah, itu. Akhirnya hilang. Balance Males, ya Pak capek berarti. itu hilang. Akhirnya berangkat dulu. Nyusul teman-teman. Nggak tahu ngopi atau gimana, habis itu mesti ada info. Oh ini wali kota, bupati, oh ada ini. Itu mesti gitu. Kadang mengatasinya seperti itu. Jadi ya sering kali memang saya males pagi mau berangkat, aduh males. Kalau pas libur gitu manfaatkan beneran. Libur manfaat, tidur. Seharian tidur saya. Karena saya itu kan kerjanya jurnalis itu kan nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada 24 jam jam kerjanya yang nggak pasti ada, gitu ya Pak. nggak ada Jadi jam benar-benar kerja pasti. waktu Pak ya. Iya, jurnalis itu nggak ada batasan. Jam 9 malam ada kebakaran, di luar jam kerja. Nggak ada jurnalis gitu. Iya kan? Ya harus berangkat. Jam 9 malam ya berangkat, jam 12 malam ya berangkat. Jalan Doho itu kebakaran jam berapa? Saya berangkat itu.
Iya sampai jam 1 atau gimana itu. Setengah 2 tuh baru padam kalau nggak salah. Menjelang pagi jam 2. Ya saya nunggu di situ sampai padam. Ya itu resikonya jurnalis memang begitu. Tapi ya memang tugasnya begitu mau gimana? Iya, jam-jamnya Iya orang kan? tidur mau nggak Iya, mau berangkat gitu ya Pak. Itu resikonya begitu. Nggak ada jam 8. Kalau normalnya orang kerja kan 8 jam. 8 jam selesai. Nggak ada jurnalis 8 jam. 24 jam lebih, 26 jam. Ya 8 jam itu terlalu awal sih Pak buat Iya, jurnalis itu. Saya itu ada di Andika itu ada teman-teman yang setiap seminggu sekali selain libur reguler itu ada 5 jam kerja. 5 jam aja kerjanya di kantor. Anak-anak enak 5 jam. Saya diberlakukan 5 jam hari Jumat. Ya percuma. Saya masuk jam 5 pagi. Ya kan? Jam 5 pagi harusnya saya kan selesai kerja jam 10. Udah lepas saya. Iya. Nggak ada tanggung jawab. Bupati jam 2 telepon Balik lagi dong. jam 2 balik siang. lagi. Ada acara ini Mas Bub ini. Wah, dulu kan ya percuma saya. Iya sih Pak. Kalau yang 5 jam itu tim apa Pak kalau boleh tahu? Itu di staff, kemudian di gatekeepernya, penyiar, itu yang 5 jam. Jadi yang lebih di kantor Pak ya? Iya, yang lebih di kantor. di kantor. Kalau saya 5 jamnya akhirnya minggu, diganti minggu. Kalau saya minggu kan full di kantor, full di kantor, Full di 8 jam. Kalau saya mau, saya kasih 5 jam itu di hari Minggu. Jangan di jam kerja. Kalau jam kerja saya nggak bisa menerapkan 5 jam, nggak bisa jelas. Karena sewaktu-waktu mesti ada. Hari libur aja kalau ada apa-apa saya berangkat. Padahal hari libur. Ya mau gimana? Udah resikonya begitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau gatekeeper itu harus standby juga nggak kayak jurnalis itu Pak? Ya kalau gatekeeper itu kan fungsinya di ruangan dia. Dia di ruangan aja. Jadi apa? Menghandle WA, telepon, aduan-aduan dari masyarakat. Itu Andika itu kan citizen journalism ya. Jadi wartawannya itu adalah orang lain yang memberikan informasi. Misalkan ada kebakaran, misalkan mbaknya ini ada kebakaran di sini, mbaknya video, kirim ke WA kita di sana. Udah, itu namanya jurnalis warga. Berarti yang mengolah Radio Andika. Ya, nanti baru kita cross check ke yang gatekeeper ini, yang teman-teman saya yang di ruangan ini, yang cross check ke polsek, ke pemadam. Apa benar Pak di sini ada kebakaran? Apa benar Pak? Oh iya benar, ya sudah. Itu jadikan berita berarti. Sudah ada pembenaran dari petugas kan begitu. Sama aja sebenarnya. Jadi sumber Kerjanya. awalnya itu dari masyarakat, lalu ya. dilakukan cross check Pak. Ya, Lalu cross-check. setelah valid maka Baru diberitakan. kita tayangkan sebagai berita itu. Nah, waktu Bapak wawancara gitu kan saat ketemu dengan narasumber atau menggali berita kan wawancara. Pernah nggak sih Pak blank gitu waktu wawancara? Tiba-tiba blank, waduh apa ini yang mau ditanyakan gitu? Pernah nggak sih kayak gitu Pak? Kalau blank itu sejauh ini belum saya. Jangan sampai di depan narasumber saya plonga-plongo, jangan sampai. Jadi sebelum narasumber ini saya mesti saya mau tanya ini, nanti mau tanya ini. Kalau lupa iya. Oh, lupa. Misalkan satu tema. Satu tema saya nanti temanya pasti wawancara tentang ini misalkan. Nanti selain itu saya mau tanya ini. Nah, itu lupa saya. Oh, Pernah. Iya, Pak. Udah narasumber hilang, waduh lupa saya mau nanya yang tadi itu. Nah, kayak gitu ada, pernah saya. Tapi pastinya harus semuanya harus terencana dan terstruktur Ya, ya. memang harus terencana. Apa yang kita tanyakan kita harus mikir juga. Oke Pak, mungkin banyak sekali anak muda ini yang kayak kurang minat Pak di dunia jurnalis. Ada nggak sih Pak pesan ataupun mungkin motivasi buat anak muda ini biar mereka ini minat sama dunia jurnalis gitu? Ya, saya berharap kalau anak-anak muda ini memang kalau di dunia jurnalis itu bisa membuka wawasan kita sebenarnya. Kita bisa kenal dengan bermacam kalangan. Bermacam kalangan. Saya misalkan ini sudah mulai tukang becak sampai pejabat saya kenal.
Relasinya sangat luas banget ya Pak. Iya. Jadi sebisa mungkin seorang jurnalis itu membuka sebuah pemikiran, kemudian wawasan pada apa yang terjadi sekarang. Jangan menutup. Kalau ada informasi apa, sebisa mungkin informasi apa ini? Harus Gali. dikulik gitu ya. Iya, harus Sampai gali. dalam banget. Jangan cuek. Tapi anak sekarang kan ya nyun sewu, agak-agak cuek dengan keadaan, dengan kondisi. Wadah segini ya. Kan Iya. gitu. Kalau Iya, kebanyakan kan? sih sekarang kayak apa yang nggak terjadi sama dia nggak akan kepo Iya, gitu Pak. Iya. sepanjang anak sekarang, sepanjang dia nggak terusik, dia nggak akan bergerak. Kalau menurut saya seperti itu. Nah itu susah. Kalau sebenarnya kalau menjadi seorang jurnalis itu ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dari seorang jurnalis. Wawasannya bisa kebuka tentang politik, tentang kriminal, tentang sosial, tentang kemanusiaan, Bahkan tentang olahraga. tentang olahraga. Itu kan semua sebenarnya kita sekolah, sebenarnya kayak sekolah kita itu di jurnalistik itu. Jadi Kayak sekolah. mempelajari semua hal ya, Pak, Iya, betul. Kita mempelajari semua. Ini kayak Ilmunya sekolah. itu banyak banget gitu loh Pak. Iya. Jurnalis. Kalau kita ketemu bupati ngomongnya ya bupati, wali kota ya wali kota, Pak ini, Pak Dandim ya kayak gitu. Jadi jurnalis itu kalau bagi saya sangat-sangat istimewa. Buat saya membuka pikiran yang Betul, Pak. lebih luas. Luas. Jadi banyak kenalan, banyak relasi, banyak teman. Ini yang kita ambil. Itu mungkin yang jadi alasan kenapa Pak Anto ini bertahan di dunia jurnalistik itu ya Pak? Iya, betul. Saya tahun ini 26 tahun di Radio Luar Andika. biasa. Ya, 26 tahun. Saya 2003 26 ya. Benar-benar lama banget itu Pak. Mungkin satu pertanyaan Pak yang Ya. tadi terlewat. Kan kalau orang awam ini kan biasanya kalau lihat berita itu kan tahu hasilnya aja, nggak tahu kalau prosesnya ini panjang banget sebenarnya Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak alurnya mulai dari nyari berita sampai akhirnya ini beritanya ini jadi itu kayak gimana Pak? Ya. Jadi alur berita itu sebenarnya kita awal kontak dengan narasumber dulu. Kontak dengan narasumber, misalkan kita mau ngangkat berita tentang virus yang disebabkan tikus. Misalkan itu ya yang lagi hangat-hangatnya. Ya, lagi hangat-hangatnya. Kita kontaknya ke siapa? Dinas Kesehatan. Oke. Kepala Dinas Kesehatan, kita kontak, Pak, kita bisa konfirm ini cara antisipasinya seperti apa? Ada nggak di kota Kediri kalau misalkan itu wilayah kota? Iya. Ada nggak di wilayah kota Kediri ini yang terpapar itu? Antisipasinya bagaimana? Oh iya Mas, kita ketemuan. Setelah ketemuan, data sudah disampaikan, nggak ada Mas nihil ini antisipasinya ini, kita wawancaranya apa ya seputar itu. Jadi antisipasi kalau nggak ada misalkan nihil, ya antisipasinya apa untuk menanggulangi virus itu bisa masuk ke kota Kediri. Untuk Apa yang pencegahan, dilakukan Pak, untuk ya. pencegahan? Apa yang dilakukan? Ya itu jadi berita. Ada nggak ada tetap jadi berita. Gitu. Baru nanti ketika data itu tersampaikan, wawancara sudah, kita melalui proses pengetikan. Ketika selesai mengetik, kita baca, baru kita kirim ke kantor. Saya kirim ke kantor untuk penayangan. Itu sih sebenarnya langkah-langkahnya. Berarti lumayan panjang banget ya Pak. Iya. Apalagi waktu konfirmasi gitu. Ya. Harus lengkap, nggak boleh ada yang terlewat. Istilahnya gini, jadi setiap hari itu nggak ada namanya nggak ada berita. Kalau istilah jurnalis, Iya. kucing-kucing diraupi jadi berita. Begitu, istilah Apa jurnalis aja begitu. gitu ya, Pak? Apa aja, Iya, Pak, iya. apa aja jadi berita gitu loh. Pinter-pinternya seorang jurnalis menciptakan isu. Melihat berita-berita nasional, apa yang bisa berita nasional ini yang bisa diangkat ke daerah. Sekarang kayak tikus di luar negeri kan. Iya. Tapi Iya, itu Pak.
tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke sini seperti COVID. Iya. Tapi naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai itu masuk lagi. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai Iya, Pak, itu. iya, nanti jangan gitu. Nanti kalau masuk lagi kayak COVID, wah susah saya. Iya, di rumah terus Pak nanti. Bahaya itu, Nah, iya. itu. Waktu zaman COVID itu saya justru nggak pernah di rumah. Nggak pernah di rumah saya. Saya itu harus mantau rumah sakit di kota sama kabupaten. Saya waktu COVID itu pakai masker itu rangkap 3 saya. Rangkap 3. Jadi yang pertama itu dikasih orang dinas kesehatan yang khusus itu. Kemudian saya rangkepi lagi. Mas sampean pakai ini. Nek enggak bahaya. Oh iya, saya ngikuti saran aja. Pakai APD Orang dinas juga, kesehatan. Pak? Enggak. Kalau baru masuk ke rumah sakit harus pakai APD lengkap. Saya harus mantau perkembangan rumah sakit. Seperti apa rumah sakit ini, penuh, ludak sampai di halaman. Itu saya harus tahu. Kenapa kok ini sampai penuh? Apa enggak ada rumah sakit lain yang menerima? Itu namanya berita. Jadi apapun tempuh. Sampai saya masuk ke rumah sakit, saya disuruh pakai APD lengkap. Ya sudah, saya tiap pulang ke rumah, anak saya, istri saya, udah saya lewat samping. Iya, nggak mau Oh, deket-deket iya. dulu ya Pak. Copot itu semua saya masukkan ke air panas. Saya udah kontak sama istri saya itu. Rebuskan air. Saya mau pulang. Udah masukkan, rendam air panas, mandi saya. Baru setelah mandi saya udah sama anak-anak. Berarti waktu COVID itu malah nggak ada libur ya Pak? Enggak ada. Malah Saya enggak full. ada, malah full Berita itu. waktu itu rame banget tuh Pak. Iya, itu berita itu tiap jam harus ada live report saya waktu itu COVID itu. Alhamdulillah saya nggak kena sama sekali. Ya mungkin saya kena. Cuma saya fisiknya kuat. Imunnya Karena Pak, apa? Tiap hari saya kan dipanas. ya? Oh, Iya. Panas-panasan itu. Tiap hari kepanasan mungkin didukung itu. Sama yang kedua saya makan. Saya makan wis. Saya cuma yang khawatir waktu itu saya pulang, anak istri saya yang kena. Iya. Oh iya. Ini yang bahaya. Iya. Saya menjaga itu. Saya waktu COVID pertama itu, saya pulang dari Malaysia sama pimpinan saya berdua. Pulang itu sama-sama sama istrinya. Ojo mulai sih nginep di hotel jeng. Duh. Istrinya takut apa gimana Pak? Iya takut. Ya, istri saya itu sama istrinya pimpinan saya sama takutnya. Yo saya bos nginep aja di hotel. Saya nginep di hotel sama pimpinan saya berdua. Itu 2 minggu saya situ. 2 minggu. 2 minggu. Udah nginep saya di situ. Lah mau gimana? Kayak orang nggak punya rumah ya itu berarti waktu pertama COVID ini. COVID muncul. Jadi waktu masih takut-takutnya. Itu ya. Banyak banget gak sih Pak informasi yang saya dapat. Gimana Mas Michael? Nah itu tadi, itu luar biasa banget kan sesuai dengan yang apa kita buka tadi di opening. Ini temanya santai tapi nanti maknanya dalam banget. Pengetahuannya, informatif. informasinya. Jadi kita tahu, jadi di balik berita yang sudah disebarluaskan itu terdapat dedikasi yang benar-benar luar biasa di belakangnya dari sosok seperti Bapak Anto ini beserta jurnalistik seluruh Indonesia, jurnalis-jurnalis seluruh Indonesia. Banyak sekali Pak informasi yang sebelumnya mungkin saya belum tahu dan mungkin bukan saya Ya. aja, mungkin Mas Michael dan Sobat Ready yang lagi nonton. Ya. Dan akhirnya mungkin di sesi ini jadi tahu, oh ternyata jurnalis itu kayak gini, gimana kesan-pesannya jadi jurnalis. Akhirnya semua orang tahu gitu Pak. Ya suka dukanya jurnalisnya gitu. Suka dukanya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah Sama-sama, menyempatkan untuk hadir di ya. sini. Ya. Semoga bisa Ketemu kembali lagi. lagi ya Pak. Nah. Kita ngobrol-ngobrol di sini Amin. lagi. Nanti ketemu lagi di sini. Oke Sobat Ready, itu aja episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Kantor Imigrasi Kediri, baik itu di Instagram, X, TikTok, maupun YouTube Kantor Imigrasi Kediri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe konten kami di YouTube Imigrasi Kediri. Sekian dari saya dan Michael, Imigrasi untuk Untuk rakyat. rakyat.